Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang penggunaan preposisi dan juga konsep superlatif. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaini Abdul Baza sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada saudari I Nur Khalifah sebagai pemateri dan juga saudari Ditania Rahmatika sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama nanti akan dijelaskan oleh saudari Nur Khalifah, dan untuk materi kedua akan dijelaskan oleh saudari Ditania Rahmatika, dan juga untuk materi ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Nur Khalifah akan menjelaskan materi tentang pengertian preposisi. Pengertian preposisi menurut Wijono adalah kata yang terletak di depan kata lain sehingga berbentuk frasa dan kelompok kata. Sedangkan menurut Alwi dan kawan-kawan, preposisi juga disebut kata depan, yakni menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Jadi, kesimpulan menurut ahli tersebut adalah preposisi adalah kata depan yang berada di depan nomina yang menandai hubungan makna atau menjelaskan makna antara konstituen di belakangnya. Jadi konstituen itu adalah kata yang bagian terpentingnya. Jadi preposisi itu adalah kata yang menjelaskan atau menunjuk menyatakan tujuan kalimat itu atau menjelaskan makna yang bagian terpentingnya. Contohnya itu pada kata dengan. Nah, dalam kalimat Andi menulis dengan pulpen. Nah, kata dengan tersebut berarti menunjukkan atau menyatakan makna bahwa si Andi itu menulis menggunakan pulpen. Nah, jika kata dengan tersebut tidak ada, maka kalimat tersebut akan menjadi ambigu. Andi menulis pulpen. Nah, kan menjadi ambigu. Maka dari itu kata preposisi itu berada di depan nomina. Jadi Andi menulis dengan pulpen. Jadi si Andi itu menulis menggunakan pulpen. Selanjutnya yaitu ada bentuk preposisi. Nah, bentuk preposisi itu ada preposisi tunggal. Preposisi tunggal itu adalah preposisi yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Nah, contohnya itu pada kalimat guru sedang mengajar. Nah, gurunya itu termasuk ke dalam subjek, mengajar itu termasuk ke dalam predikatnya. Nah, di dalam preposisi tunggal ini dibagi lagi menjadi preposisi yang berupa kata dasar. Jadi, preposisi yang berupa kata dasar itu preposisi yang hanya terdiri dari satu morfem atau satu kata dan bentuknya tidak dapat diperkecil lagi. Jadi preposisi bentuk kata dasar itu benar-benar kata dasar. Nah, di contoh modul halaman 56 yaitu ada kata akan. Nah, kata akan tersebut sudah memiliki makna sendiri. Jadi akan takut akan kegelapan. Nah, kata akan itu memiliki makna bahwa untuk menyatakan sesuatu yang hendak terjadi. Nah, jadi jika kata akan itu ditambahkan dengan imbuhan berakan, maka maknanya akan berbeda lagi. Makna berakan itu yaitu seakan-akan atau seolah-olah. Nah, jika ditambahkan dengan imbuhan menjadi mengakan, nah itu juga maknanya akan berbeda lagi, yaitu mengarah atau bermaksud. Jadi kata preposisi yang berupa kata dasar itu kata yang sudah memiliki makna sendiri gitu, benar-benar kata dasar. Nah, yang kedua yaitu ada preposisi yang berupa kata berafiks. Jadi
Preposisi dalam kelompok ini dibentuk dengan menambahkan afiks pada bentuk kata dasar yang termasuk kelas kata verba, adjektiva, atau nomina. Nah, jadi preposisi yang berupa kata berafiks ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu preposisi yang berupa kata berprefiks, preposisi yang berupa kata bersufiks, dan preposisi berupa kata berprefiks dan bersufiks. Nah, preposisi yang berupa kata berprefiks itu adalah preposisi yang berupa kata imbuhan awalan, yaitu kata di, me, ber, pe, per, ter, ke. Nah, contohnya yaitu bersama. Pada kalimat pergi bersama ayah, berarti itu kata dasarnya itu sama. Nah, ditambahkan prefiks awalan ber, jadi bersama. Nah, contoh lain yaitu misal kata awalan me, yaitu pada kalimat ayah melompat pagar. Nah, berarti kata dasarnya itu lompat, ada imbuhan awalan me, jadi melompat. Nah, selanjutnya ada preposisi yang berupa kata bersufiks. Nah, kata bersufiks itu yaitu imbuhan akhiran, yaitu an, kan, i, nya. Nah, itu contohnya yaitu misalkan contohnya bagaikan, cantik bagaikan bidadari, berarti itu ada akhiran kan. Contoh lain getaran. Nah, kata dasarnya getar, karena ditambahkan akhiran an jadi getaran. Nah, contoh lain juga yaitu akhiri. Kata dasarnya akhir, ada tambahan kata bersufiks jadi akhiri. Nah, yang terakhir yaitu preposisi yang berupa kata berprefiks dan bersufiks. Jadi preposisi yang berupa kata berprefiks dan bersufiks itu jadi preposisi yang berupa kata awalan dan akhiran. Nah, contohnya itu ada kata melalui, dikirim melalui pos. Nah, berarti kan itu ada kata prefiks dan bersufiks. Kata dasarnya yaitu kan lalu. Nah, ditambahkan prefiks me dan sufiks i jadi melalui. Nah, contoh lain juga yaitu ada kata mengenai. Nah, kata dasarnya itu kena, terdapat prefiks me dan sufiks i, jadi disitu juga ada peluluhan, jadi mengenai, pidato mengenai kenakalan remaja. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditania Rahmatika akan menjelaskan tentang preposisi gabungan, peran semantis preposisi, dan konsep penggunaan preposisi yang benar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang preposisi gabungan. Nah, preposisi gabungan ini mempunyai 2 jenis. Yang pertama, preposisi berdampingan, dan yang kedua, preposisi berkorelasi. Nah, pada preposisi berdampingan ini memiliki 2 preposisi yang letaknya berurutan. Nah, maksudnya berurutan ini saling berdampingan. Nah, contoh kata kalimatnya itu Andi lebih tinggi daripada Wati. Contoh. Nah, pada kata daripada di sini termasuk ke dalam preposisi berdampingan. Mengapa? Karena mereka tidak dapat dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Nah, selanjutnya itu preposisi berkorelasi. Sebenarnya hampir sama preposisi berkorelasi dengan preposisi berdampingan.
Tetapi si preposisi berdampingan ini tidak dapat dipisahkan, dan si preposisi berkorelasi ini mereka terpisahkan. Nah, jadi pada preposisi berkorelasi ini juga memiliki dua preposisi, dan mereka saling berpasangan, tapi mereka terpisahkan oleh kata atau frasa yang lain. Nah, contohnya ayah membanting tulang dari pagi hingga pagi, contoh. Nah, jadi yang dikatakan preposisi berkorelasi itu ini, dari dan hingga. Jadi dari titik-titik-titik hingga titik-titik. Coba kalian perhatikan di bukunya halaman 58, di situ kan ada contohnya kayak dari titik-titik hingga. Nah, ini saya akan mencontohkan yang ini. Nah, pada kalimat ini kenapa dikatakan preposisi berkorelasi? Karena ada dua preposisi yang terpisahkan oleh kata atau frasa. Nah, jadi kata dari ini kan berpasangan sama kata hingga, tetapi mereka terpisahkan oleh kata si pagi ini, gitu. Nah, yang selanjutnya itu peran semantis preposisi. Nah, pada peran semantis preposisi ini, preposisi mempunyai peran untuk menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi dan konstituen yang di belakangnya. Nah, maksudnya konstituen ini bagian yang penting. Nah, jadi si preposisi ini fungsinya itu untuk menghubungkan kata di depannya dan kata di belakangnya. Nah, selain itu juga si preposisi ini fungsinya tidak hanya menghubungkan antara kata depan dan kata belakang saja, tetapi si preposisi ini juga menjelaskan itu makna dari si kalimat tersebut. Jadi contohnya nih, Ali membeli bunga Wati. Nah, Ali membeli bunga Wati. Nah, pasti kan kita nggak paham dong maksudnya ini apa, gitu kan. Ini membelikan bunga ke Wati atau membeli bunganya Wati, gitu kan. Maka dari itu fungsinya preposisi di sini adalah untuk menghubungkan kata depan dengan kata yang di belakangnya agar maknanya itu jelas. Nah, tentunya di sini Ali membeli bunga untuk, seharusnya pakainya untuk. Nah, jadi Ali membeli bunga untuk Wati, gitu. Nah, jadi dalam peran semantis preposisi juga berfungsi sebagai penanda hubungan tempat. Yang pertama itu tempat. Contohnya itu di, ke, dari, hingga, sampai, antara, dan pada. Nah, terus yang kedua itu ada sebagai penanda hubungan peruntukan, meliputi bagi, untuk, buat, dan guna. Nah, yang ketiga itu ada sebagai penanda hubung sebab, meliputi karena, sebab, dan lantaran. Yang keempat sebagai penanda hubungan kesertaan atau cara, meliputi dengan, sambil, beserta, bersama. Yang kelima sebagai penanda hubungan pelaku, yaitu oleh. Yang keenam sebagai penanda hubungan waktu, meliputi pada, hingga, sampai, sejak, semenjak, dan menjelang. Yang ketujuh sebagai penanda hubungan ihwal peristiwa, ya, meliputi tentang dan mengenai. Yang kedelapan sebagai penanda hubungan milik, yaitu dari.
Nah, materi yang selanjutnya itu konsep preposisi yang benar. Nah, pada konsep preposisi yang benar ini, kesalahan penulisan kata yang terutama adalah penulisan kata depan di dan ke yang dikacaukan dengan penulisan prefix di dan ke. Menurut Alwi dan kawan-kawan, selain kata depan di dan ke yang sering kita lihat, kesalahan pada penulisannya pemakaian preposisi daripada juga juga sering disalahgunakan oleh orang yang menuliskannya. Nah, jadi pada materi ini memang sih banyak orang yang masih salah untuk mempergunakan preposisi di, ke, dan daripada. Saya akan memberikan contoh mengenai penggunaan preposisi yang benar. Nah, jadi pada kata di, contohnya itu ibu membeli sayur di pasar. Nah, mengapa di dan pasarnya itu tidak serangkai? Karena pasar ini kan merupakan tempat, jadi dia ini harus harus terpisahkan dari si pasar. Nah, contoh yang kedua ini, Andi diborgol polisi. Kenapa di-nya itu digabung oleh borgol? Karena ini merupakan kata kerja, dan ini juga bukan tempat gitu, bukan menunjukkan tempat gitu, tetapi ini kata kerja, jadi harus digabung. Nah, terus yang ke ini juga sama, ayah pergi ke kantor, ke-nya ini dipisah oleh kantor karena kantor ini tempat. Nah, kemudian Benny kekasih mawar. Nah, kekasihnya ini harus digabung karena bukan merupakan keterangan tempat. Nah, pada kata daripada ini sebenarnya ini untuk menyampaikan perbandingan. Menyatakan sebuah perbandingan. Nah, contoh kalimatnya itu, nilai Doni lebih besar daripada Arif. Jadi ini daripada di sini itu menyatakan perbandingan bahwa nilainya si Doni ini lebih besar daripada nilainya Arif gitu. Sekian dari saya, semoga teman-teman semua paham dengan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep superlatif. Tapi sebelum masuk materi, ada baiknya teman-teman buka modul halaman 60 karena kita akan belajar bersama. Sebelum kita mengetahui apa itu konsep superlatif secara luas, kita juga harus tahu akar dari superlatif itu sendiri. Akar dari superlatif yaitu adalah adjektiva. Yang sudah kita ketahui bahwa adjektiva itu adalah kata yang mengungkapkan sifat, keadaan orang, benda, binatang, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yaitu adjektiva dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling, dan lain sebagainya. Adjektiva dapat diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, dan lain sebagainya. Adjektiva dapat diingkari dengan kata ingkar, tidak boleh, tidak salah, tidak benar, dan lain sebagainya. Lalu adjektiva dapat diulang dengan awalan se dan akhirannya. Contohnya sebaik-baiknya, serendah-rendahnya, sejelek-jeleknya. Selanjutnya, adjektiva pada kata tertentu dapat berakhir antara lain dengan er, i, iyah, if, al, dan ik. Contohnya honorer, islamiyah, terus ilmiah, negatif, formal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang tingkat perbandingan adjektiva dalam bahasa Indonesia. Jadi adjektiva dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ekuatif, komparatif, dan superlatif. Ekuatif ini yaitu perbandingan yang nantinya antara dua objek ini tingkatnya sama. Selanjutnya komparatif yaitu perbandingan antara dua objek yang tingkatnya lebih. Dan yang ketiga yaitu yang akan kita bahas tentang superlatif, di mana perbandingan
dari dua objek yang tingkatnya akan paling lebih gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin konsep penggunaan superlatif yang benar. Jadi dari dua poin yang tadi sudah saya bahas, sebetulnya kita sudah bisa sedikit menarik kesimpulan tentang superlatif. Superlatif adalah suatu kalimat pembanding antara dua hal, namun di antara salah satunya itu akan ada yang melebihi yang lainnya. Tingkat itu dinyatakan dengan bentuk ter atau paling yang diikuti dengan adjektiva. Contoh, Danau Toba adalah danau terbesar di Indonesia. Perbandingannya adalah Danau Toba dengan seluruh danau yang ada di Indonesia. Tapi Danau Toba di sini, di kalimat ini, mengapa dia jadi superlatif? Karena dikatakan paling terbesar. Ter dicampur dengan adjektiva besar. Jadi kata ini menjadi superlatif. Contoh selanjutnya yaitu ada industri kimia menjadi sektor yang paling menarik bagi investor. Kalimat ini juga termasuk dalam kalimat superlatif. Kenapa? Karena ada perbandingan di kalimat ini, tapi hanya salah satu yang dinyatakan paling melebihi yang lainnya, yaitu industri kimia. Contoh agar kalimat ini tidak menjadi superlatif yaitu industri kimia menjadi sektor yang sama menariknya dengan sektor lain bagi investor. Nah, kalimat itu tadi yang sudah saya katakan itu masuknya ke dalam ekuatif, bukan superlatif karena menyatakan sama perbandingannya. Sedangkan untuk komparatif, saya ulang sedikit, yaitu tentang perbandingan tapi lebih gitu. Kata-katanya biasanya menggunakan kata lebih. Contohnya seperti Ani lebih cantik daripada Desi misalnya. Ataupun motor hitam lebih baik daripada motor yang berwarna putih, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa superlatif itu secara singkatnya adalah suatu kalimat perbandingan yang dimana dari dua objek yang dibandingkan itu lebih ada yang ditingkatkan gitu, maksudnya melebihi yang lainnya lah, seperti tadi Danau Toba dan dibandingkan dengan danau di Indonesia lainnya, seperti itu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.